Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safirlia Dimintia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 25000100034. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hafalan 10 hadis dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Oke, hadis yang pertama itu hadis tentang tanda orang munafik. Hadisnya berbunyi, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tuminahon. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada hadis tentang dosa besar dan perkara yang dibenci oleh Allah. Hadisnya berbunyi, innallaha harrama 'alaikum uquwal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas sawal wa idaatal mal. Yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, bersifat pikir dan suka meminta-minta, dan Allah membenci banyak berkata tanpa dasar, banyak bertanya, serta menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada hadis tentang larangan saling membenci dan bermusuhan. Hadisnya berbunyi, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu libadallahi ihwana wala yajillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layal. Yang artinya janganlah saling membenci, saling iri, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat itu ada hadis tentang 3 golongan yang mendapat azab pedih, yang berbunyi, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zan wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Yang artinya ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat dan tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka. Lalu yang keempat ada hadis tentang 3 golongan yang mendapat azab pedih, yang berbunyi, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zan wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Yang artinya ada 3 golongan yang Allah tidak ajak bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima ada hadis tentang 5 fitrah manusia, yang berbunyi, fitratu khamsun al-hitan wal istihdad wa qasus syarib wa takmilul adfar wa natful ibid. Yang artinya fitrah itu ada 5, hitan mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam itu ada hadis tentang hak sesama muslim, yang berbunyi, hakul muslimi alal muslimi khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa tabaul jais wa ijabatut dakwah wa tasmitul matis. Yang artinya hak seorang muslim atas muslim itu ada 5, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-7 itu ada hadis tentang zina anggota tubuh, yang bunyinya, kutiba ala bni damanasi huminaz zina mudrikun dalik
dalika la mahalah fal ainani zinahuman nadar wal udunani zinahumal istima' wal lisanu zinahul kalam wal yadani zinahumal bas war rijlani zinahumal khuta wal qablu wa yatamanna wal farju yusaddiqu dalika au yukatibu, yang artinya setiap manusia telah ditentukan bagian zinanya yang pasti akan terjadi. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan hati berkeinginan serta berangan-angan. Kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ke-8 itu ada hadis tentang Islam yang paling utama, yang bunyinya man salimal muslimuna min silanihi wa yadihi, yang artinya orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-9 itu ada hadis tentang amal yang paling utama, yang bunyinya as-sholatu ala waqtiha summa birrul walidain summal jihadu fi sabilillah, yang artinya salat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ke-10 itu ada hadis tentang sedekah yang paling utama. Dunia khairus sadaqati ma kana 'inda rinan wal yadul ulya khairun minal yadis sulfah wabdu minan ta'awuh, yang artinya sedekah yang paling baik adalah sedekah dari orang yang berkecukupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan dahulukan memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim. Sekian tugas hafalan hadis dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.